Dia penuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forsa rahimakumullah. Kali ini jumpa lagi di Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah. Tamu kita hari ini luar biasa. Beliau adalah seorang Ustadz, Profesor, Doktor in Religion, kalau saya bilang. Karena saya Profesor in Music. Oke, kita sambut Ustadz Abdul Samad. Allahu Akbar. Beliau lebih dikenal dengan UAS, Ustadz Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Alhamdulillah, bekhair Ustaz. Bekhair, sehat, Bang Haji. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Antum telah menghadiri undangan kami. Yang saya tahu Ustaz begitu sibuk sekali, keliling-keliling gak pernah berhenti. Ya, saya lihat di YouTube itu luar biasa. Alhamdulillah Ustaz bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Tentunya tujuannya bahwa banyak pemirsa juga Forsa yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang Man Abdul Samad. Masya Allah. Tentunya beliau juga ingin terinspirasi dengan keberhasilan Ustadz. Iya, Bang Haji. Baik Ustadz, saya nanya nggak apa-apa kan? Masya Allah, kami banyak terima kasih bisa ketemu dengan Bang Haji. Bang Haji menjadi inspirasi buat kami. Yang benar. Iya. Karena lagi direkam. Masya Allah, Masya Allah. Begini Ustadz, pertama mohon izin, Abdul Samad. Itu nama yang diberikan luar biasa, Abdul Samad. Ustadz dari berapa keluarga kira-kira? Saya anak pertama, adik satu orang laki-laki. Ustadz berdua? Berdua aja. Masya Allah, warisannya banyak tuh Ustadz. Kami keluarga yang bisa dibilang kaya-kaya, 7 turunan. Cuman saya keturunan yang ke-8. Masya Allah. Kita pernah dengar bahwa Ustadz Samad ini mengambil arti sekolah pendidikan di Mesir, seperti itu Ustadz. Iya, Bang Haji. Kira-kira umur berapa ke Mesir, kemudian berapa lama di Mesir, apa yang dipelajari di Mesir, kemudian sampai jadi profesor itu seperti apa Ustaz? Tahun ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini kakek dari ibu saya. Okay. Dalam haul itu kan dibicarakan lahirnya di mana, dia belajar sampai ke Patani Thailand kepada Syekh Mustafa Al-Fatani, Wan Mustafa Al-Fatani. Setelah itu dia dari Patani Thailand ke Makkah, di Makkah selama 7 tahun. Setelah pulang diberi oleh Sultan Asahan yang sekarang jadi Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sebuah kampung tempat kelahiran kami namanya Silau Laut. Jadi ketika itu dibacakan menjadi inspirasi bahwa ada kakek ibu saya, moyang saya belajar di Makkah. Jadi saya tahunya nggak tahu tempat lain, yang tahunya belajar di Makkah. Jadi ketika kelas 3 SMP, saya datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Raya Medan. Saya sampai ke rumahnya, habis sholat subuh, saya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekh, saya mau sekolah ke Makkah. Waktu itu dia ngelihat saya dari atas sampai bawah. Mungkin dia, ini anak bangun tidur apa? Waktu itu kelas 3 SMP. Mau sekolah di Makkah? Iya, saya mau sekolah ke Makkah. Dia bilang, kamu sekarang kelas berapa? Baru kelas 3 mau tamat. Tamatkan dulu aliyah, tamat pondok. Nanti baru datang ke sini lagi. Nah, jadi saya memang dari kecil itu terinspirasi dengan kakek dari ibu itu. Sampai kakek ibu saya. Sampai akhirnya tahun 1998 ada tes. Waktu itu belum ada medsos, belum ada website. Pengumumannya melalui Kementerian Depak waktu itu, Departemen Agama. Tesnya untuk Riau di Medan. Saya ikut tes di Medan, lulus tanggal 5 September 98 sampai ke Kairo. Ternyata sistem di sana keras sekali. Mata kuliahnya paket 1 tahun 14 tambah 2 juz. Kalau tidak lulus 1 tahun beasiswa potong 25%. Kalau nggak lulus lagi putus beasiswa, siap-siap hanyut rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak.
Akhirnya mau nggak mau saya belajar selesai, setelah itu lanjut S2 ke Maroko, kemudian lanjut S3 ke Sudan, kemudian mendapat visiting professor dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Gitu singkatnya Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Dari apa, Kairo ke Sudan. S2 ke Maroko Bang Haji. S2 Maroko. Ya. Maroko pun di Mesir kan? Maroko dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maksud saya gitu, bukan Mesir kan? Bukan. Bukan. Kerajaan Maroko. Ya, Orang sebut Maghribi. Maghribi, ya kan, ya kan. Masya Allah, kita dulu pernah memiliki Kiai Haji Zainuddin Amzad. Rahimahullah. Al-Maghfurullah, amin. Beliau betul-betul menjadi seorang mubaligh yang inspiratif, kemudian sampai punya julukan mubaligh sejuta umat. Maksudnya salah itu, berjuta umat. Berjuta umat. Nah, sekarang kita melihat UAS itu seperti sosok yang hadir menggantikan almarhum Zainuddin Amzad. Antum ini betul-betul menggantikan kedudukan posisi beliau sebagai dai berjuta umat seperti itu. Tapi ada, mohon maaf saya potong Bang Haji, ada yang bilang katanya kalau almarhum Kiai Haji Zainuddin Amzad itu dia penuh dengan karisma. Jadi kalau dia ngomong itu teatrikal. Kalau Abdul Somad itu lebih pada seperti ngobrol aja, dialog. Yang ngomong gitu Pak Anies Baswedan. Anies bukan Ani. Dia pernah ngomong gitu Bang Haji. Masuk. Oke, jadi menurut beliau beda gitu. Beda. Oh enggak, saya berlawanan dengan Anies, bukan Ani. Yes. Kalau menurut saya dalam konteks bagaimana retorika kemudian membuat meyakinkan orang dengan secara teatrikal, antum memiliki itu, Ustaz, ya. Maka saya berani mengatakan bahwa antum itu sebetulnya betul-betul penerus lah. Walaupun bukan saya katakan apa ya, duplikasi, tidak. Tetapi dalam konteks kemasyhuran, dalam konteks ilmu barangkali berkurang berlebih ya. Tapi kalau Kiai Zainuddin bukan profesor, antum profesor. Beliau di atas profesor. Beliau di atas profesor. Saya hanya UAS, ujian akhir semester. Memang kalau orang tinggi merendah. Orang rendah suka tinggi. Masya Allah Bang Haji. Masya Allah. Saya ketemu dengan tokoh banyak juga, tapi ketemu dengan Bang Haji ada perasaan yang berbeda. Saya kembali ke masa kecil saya. Dulu ketika masih kecil di kampung, kalau ada layar tancap filmnya Bang Haji, kalau Bang Haji kalah dipukul nangis. Makanya saya kembali ke masa lalu. Andai orang tua saya masih ada, dia pasti senang sekali melihat termasuk saya. Anda nangis waktu itu maksud saya? Iya, kami nangis kalau Bang Haji kalah. Berdoa, ya Allah menangkan Bang Haji ini. Kan dia pembela kebenaran di situ kan. Masya Allah. Ustaz Abdul Somad ini pernah menjadi satu satu sentral perhatian di Republik ini ketika beliau diminta untuk mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden. Saat itu ini atas permintaan para ulama waktu itu. Tapi Ustaz Somad dengan tegas menyatakan tidak mau. Kita kira-kira alasannya apa, Ustaz? Ada seorang pemikir konseptor yang juga pemimpin komunis. Saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung? Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih.
Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka. Dan saya kalau maju, saya nggak wakil presiden, saya presiden. Bang. Decision maker. Itu sebabnya, Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajar. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya? Karena bisa saja di situ 18 jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50. Bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024, Bang Haji? Masya Allah. Ini ada yang menarik. Ternyata Ustadz menolak itu karena jadi dicalonkan sebagai wakil. Kalau presiden mau beliau, begitu. Nah, Masya Allah. Apalagi kalau hanya sekedar mengambil suara, lalu setelah duduk kita tidak ada punya kuasa apa-apa. Tidak ada peranan, betul. Itu sesuatu yang sangat terlalu, Bang Haji. Awas, tepuk tangan. Masya Allah, Ustaz, barakallah. Sebetulnya kita dulu pernah ketemu saja. Iya, Pak Haji. Di rumah saya, Ustaz. Bang Ustadz Solmed. Di Ustaz Solmed, waktu itu beliau lagi ada acara apa gitu. Acara pengajian, cuman waktu itu kita nggak bisa ngobrol karena banyak sekali mak-mak garis keras.